Selamat pagi adik-adik. Sudah siap kan mengikuti kebaktian hari ini? Nah, sekarang Kak Elia ingin mengajak adik-adik semua untuk bisa bermain musik hari ini. Coba lihat di rumahnya ada nggak alat musik yang bisa dimainkan? Misalnya nih, punya adik Misel, Kak Elia akan main musik pakai ini. Yuk, kita akan nyanyikan sama-sama ya. Kita akan memuji Tuhan dengan alat musik yang kita punya. Hari ini kita akan menyanyikan pujian Selamat Pagi Tuhan bersama-sama. Yuk kita pujikan Selamat Pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Wah, Tuhan itu hebat sekali. Kita ada burung-burung dan semuanya indah karena Tuhan. Sekarang kita akan berdoa untuk mengawali kebaktian kita saat ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Sekarang kami semua akan mengikuti kebaktian. Tuhan tolong kami semua, Tuhan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak kalau adik-adik itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi, sangat menyayangi adik-adik semua. Mungkin meskipun adik-adik pernah bersalah, pernah berbuat nakal, tapi adik-adik Tuhan Yesus tetap sayang sama adik-adik. Nah, kita akan menyanyikan lagu Jesus Loves Me. Nah, kita akan nyanyikan sama-sama ya. Kita nyanyikan ini. 1, 2, 3. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Nah, adik-adik, Yesus sangat mengasihi kita. Nah, makanya adik-adik juga harus menjadi anak yang baik, anak yang setia kepada Tuhan. Adik-adik harus berjanji kepada Tuhan untuk bertekad menjadi murid yang setia. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan penuh tekad, dengan sukacita. Kita tunjukkan bahwa kita mau berjanji jadi murid yang setia. Yuk kita nyanyikan sambil berdiri. Tuhan Yesus, aku berjanji. Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi baginya. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Wah, hebat semuanya. Jadi boleh duduk lagi. Nah, sekarang kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian, firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Kita nyanyikan ini dengan sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar. 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati.
hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah mau menjadi lebih baik. Mau menjadi lebih baik. Nah, kita akan membaca dulu firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yuk, dibuka Alkitabnya masing-masing ya. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, Kak Elia akan membacakannya bagi kita semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik masih ingat nggak pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang disampaikan Kak Marni minggu lalu? Ayo, ingat nggak? Nah, benar. Tuhan Yesus berpesan adik-adik kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Nah, murid-murid taat adik-adik. Murid-murid langsung pergi ke Galilea. Nah, sesampai di Galilea, murid-murid berkumpul lagi untuk bersama-sama para murid. Adik-adik tahu nggak keadaan para murid pada waktu itu? Nah, ternyata adik-adik, para murid meskipun mereka sudah percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, murid-murid masih bingung adik-adik. Mereka masih takut, bingung mau melakukan apa. Karena biasanya bersama-sama dengan Yesus, tapi sekarang Yesus sudah nggak ada bersama-sama mereka. Mereka juga takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, tapi adik-adik, ada satu orang murid yang paling sedih di antara mereka. Dia merasa bersalah, dia merasa gagal karena telah melakukan kesalahan. Adik-adik tahu nggak siapa dia? Nah, betul sekali. Dia adalah Petrus. Nah, adik-adik tahu nggak kesalahan apa yang dilakukan oleh Petrus? Ya, betul sekali. Nah, Petrus pernah menyangkal atau tidak mengakui Yesus sebanyak 3 kali. Makanya dia merasa sedih dan merasa gagal. Namun, pada waktu itu dia mencoba untuk bersemangat lagi. Dia mau bangkit, gitu ya, mau bangkit lagi. Nah,
Makanya dia mengajak teman-temannya, dia berkata kepada teman-temannya untuk pergi menangkap ikan. Ya, dia mau menangkap ikan, menjala ikan di danau Tiberias. Nah, jadi setelah itu ketika teman-temannya mendengar, teman-temannya juga ikut. Nah, akhirnya Petrus pergi menangkap ikan dan Thomas, Nathanael, Yakobus, Yohanes, dan teman-teman yang lain juga ikut ke Danau Tiberias untuk menjala ikan. Nah, adik-adik, ketika mereka mencari ikan, mereka berangkat dari malam hari sampai siang hari, ternyata mereka tidak menangkap apa-apa sampai hari siang. Nah, mereka juga bingung, padahal Danau Tiberias ini sudah sangat mereka kenal. Mereka juga sangat pandai menebarkan jala. Nah, tapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin mereka sedih, mereka juga sedang lapar. Nah, apa ya yang terjadi selanjutnya adik-adik? Nah, ternyata ketika mereka sedang bingung, mereka sedang sedih, Yesus mendatangi mereka, Yesus menolong mereka. Yesus merintahkan mereka untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan, dan akhirnya mereka mendapatkan ikan yang banyak. Mereka senang, mereka bersuka cita. Nah, adik-adik, ternyata peristiwa ini mengingatkan mereka akan pengalaman yang pernah mereka alami sebelumnya, yaitu ketika mereka pertama kali dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya. Nah, ketika mereka ingat, ada salah satu murid yang berkata, "Hah, itu Tuhan." Nah, ketika Petrus menyadari hal itu, adik-adik, dia langsung terjun ke dalam danau, berenang menuju ke darat untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Wah, dia senang sekali adik-adik. Nah, setelah sampai di darat, Yesus secara khusus mendatangi Petrus dan dia mengajak berbicara. Yesus bertanya kepada Petrus. Pertanyaannya adalah, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Nah, kemudian Petrus menjawab, adik-adik, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Nah, kemudian Yesus menjawab, adik-adik, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, ternyata pertanyaan dan jawaban ini diulang sama Yesus sebanyak berapa kali adik-adik? Ya, betul, 3 kali. Kenapa ya? Karena supaya Petrus kembali bersemangat dan Petrus mau menjadi saksi untuk memberitakan kasih Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, setelah itu Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus mau menerimanya lagi dan ia menjadi bersemangat. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Petrus semangat. Tadi keadaan mereka, para murid dan khususnya Petrus yang tadinya bingung, takut, merasa bersalah dan gagal, setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menjadi lebih baik lagi. Mereka menjadi berani, bersemangat, dan bersuka cita. Nah, jadi mungkin adik-adik juga pernah mengalami hal yang sama dengan Petrus. Mungkin adik-adik juga pernah sedih karena telah berbuat kesalahan, sedih karena adik-adik pernah nakal dan bandel, tidak taat kepada mama papa. Nah, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi adik-adik. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, Tuhan juga mau mengampuni adik-adik, menerima adik-adik menjadi anak yang lebih baik lagi. Asalkan ada satu syarat, yaitu adik-adik mau datang kepada Tuhan, mau berjanji, tidak melakukan lagi, meminta ampun, dan menurut atau taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik harus sungguh-sungguh ya, adik-adik harus semangat, harus sungguh-sungguh mau menjadi lebih baik. Karena Tuhan sayang kepada kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus juga ingin agar adik-adik bertekad
menjadi lebih baik lagi. Misalkan nih, nah ada gambar apa itu? Ya, betul sekali. Gambar teriak. Nah, mungkin adik-adik pernah berkata kasar. Kalau dinasihati mama papa, adik-adik berontak atau membantah. Nah, adik-adik tidak boleh melakukan lagi, gitu ya. Adik-adik harus menjadi lebih baik. Nah, ini juga gambar apa ini? Ya, betul. Adik-adik tidak boleh berbohong lagi, gitu ya. Nah, adik-adik harus berkata jujur dan berkata benar. Nah, gambar apa lagi ya? Nah, gambar apa itu? Anak yang malas. Nah, ini sangat menggoda adik-adik juga ketika adik-adik di rumah. Adik-adik tidak boleh malas. Adik-adik harus semangat. Adik-adik harus bisa melakukan tugas adik-adik dengan penuh semangat, gitu ya, supaya semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Nah, berkata kasar, bohong, malas, dan lain-lain itu tidak boleh dilakukan lagi, gitu ya. Kita mau menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, seperti firman Tuhan yang akan kita hafalkan pada hari ini, yaitu di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga. Nah, kita akan baca di bagian A saja ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, sekali lagi ya. Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Oke, kakak percaya adik-adik pasti bisa melakukan firman Tuhan ini. Nah, Kayla juga mengingatkan pesan yang setiap minggu diingatkan kepada kita, yaitu untuk selalu menjaga kesehatan, ya, makan sayur, makan yang banyak, kemudian makan buah, tidur yang cukup, tidur siang, ya, jangan main-main terus. Kemudian jaga kebersihan adik-adik, cuci tangan dengan sabun, rajin mandi, dan kemudian baca firman Tuhan dan berdoa. Adik-adik juga harus tetap rajin belajar. Oke adik-adik, nah sekarang saatnya membuat aktivitas. Tetap semangat ya. Nah, untuk kelas Batita sampai kelas 1, aktivitasnya adalah membuat kotak kebaikan. Nah, sekarang adik-adik siapkan kertas atau kotak bekas kue, spidol, gunting, lem, kertas warna, atau biji kacang hijau, atau boleh diganti dengan biji yang lain, atau kerikil gitu ya, atau gambar hati gitu ya. Nah, kemudian setelah semuanya terkumpul, buatlah pola kubus, gambar hati, dan bintang, dan lain-lain, seperti gambar yang Kak Elia tunjukkan itu ya. Nah, kemudian lipatlah masing-masing sisi kubus, dan rekatkan dengan lem. Setelah itu, adik-adik tempelkan gambar hati, bintang, dan wajah tersenyum. Kemudian tuliskan ayat hafalan. Setelah itu, dalam 1 minggu ini, setiap adik-adik melakukan kebaikan, masukkan 1 biji kacang atau 1 kerikil atau 1 gambar hati tadi ya ke dalam kotak. Contohnya gini, misalkan adik-adik mau minum susu, nah masukkan 1 biji. Kemudian adik-adik mau makan dan makanannya habis, masukkan 1 biji lagi atau 1 gambar hati. Kemudian lihat 1 minggu ini apakah adik-adik berhasil melakukan banyak kebaikan. Oke, semangat ya. Oke, sekarang untuk kelas besar. Untuk kelas besar atau kelas 2 sampai kelas 6 adalah buat to-do list atau tekadku menjadi lebih baik. Nah, adik-adik ambillah kertas binder atau buku tulis gitu ya. Kemudian hias sesuai dengan kreasimu. Kemudian tuliskan, saya mau menjadi lebih baik dalam pertama perkataan, misalkan jujur, tidak teriak-teriak, gitu ya, tidak berkata kotor atau yang lain. Kemudian dalam perbuatan, misalkan jaga adik, atur waktu main game, gitu ya. Nah, setelah itu tuliskan hari dan tanggal hari ini 10 sampai 17. Kemudian untuk menuliskan tekad adik-adik semua. Nah, setelah itu mintalah papa atau mama melihat apakah adik-adik bisa melakukannya.
Setelah itu beri tanda V jika adik-adik bisa melakukan, dan tanda X jika adik-adik belum bisa melakukan. Berdoalah agar bisa melakukan ya. Kemudian tulis ayat hafalan juga, ayat hafalan hari ini. Semangat ya. Kemudian tunjukkan hasil karya adik-adik, kemudian foto sambil memegang karya adik-adik, lalu kirim kepada kakak-kakak di kelas adik-adik masing-masing. Oke, semangat ya, pasti bisa. Nah, sekarang kita akan berikan persembahan. Nah, ingat, persembahannya dikumpulkan, diletakkan di dalam amplop, kemudian dikumpulkan. Nanti kalau adik-adik sudah bisa pergi ke gereja lagi, di bawah, kemudian terus dipersembahkan kepada Tuhan. Oke adik-adik, semangat ya. Persembahkan dengan penuh sukacita. Nah, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kami semua, meskipun kami pernah melakukan hal yang tidak baik, pernah melakukan kesalahan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk kami terus mau bertekad menjadi anak yang lebih baik lagi, tidak melakukan kesalahan lagi, tidak melakukan hal yang tidak baik lagi. Tolong kami ya Tuhan, mampukanlah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di dalam situasi yang tidak baik, keadaan yang tidak baik ini, di dalam masa pandemi virus corona. Tuhan berkati kami semua agar kami tetap sehat dan kuat. Kami juga berdoa supaya di dalam masa yang tidak baik ini, kami tetap bisa melakukan aktivitas kami dengan baik, tetap bisa rajin belajar, tetap bisa juga melakukan membantu orang tua di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, supaya kami bisa tetap beribadah kepada Tuhan melalui pelayanan anak-anakmu yang ada di gereja. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemerintah supaya mereka bisa menyelesaikan atau mengatasi virus corona ini dengan baik. Berkati juga dokter, suster yang merawat para pasien yang sakit. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan agar bisa menjadi pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengingat pesan yang setiap minggu disampaikan juga. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik juga harus siap, sudah mandi, sudah memakai pakaian yang rapi, menunjukkan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kemudian duduk di kursi, persiapkan hati, berdoa, tidak sambil jalan-jalan atau berbaring di tempat tidur. Kecuali kalau adik-adik benar-benar sakit, ya. Kemudian siapkan waktu yang baik untuk memuji Tuhan dan belajar firman. Setelah itu siapkan Alkitab dan ajak anggota keluarga, papa, mama, nenek yang ada untuk berikut bersama-sama ibadah dengan adik-adik. Oke adik-adik, semangat ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan bersama memujikan Bapa terima kasih. Kita pujikan 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa kebaktian minggu depan. Dadah.